Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Kurniawan Putra dengan NIM 1020424001118 dari kelas 2403. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas pendahuluan dari modul 3 praktikum data mining. Oke, di sini saya akan mengerjakan dari sebuah studi kasus yaitu data pasien jantung. Telah diberikan juga datasetnya. Setelah itu, eee, saya akan, mengerjakan soalnya. Seperti yang diminta, saya diminta untuk mengerjakan, eee, soal dari nomor 1 sampai nomor 7. Baik, mungkin langsung saja lanjut kepada soalnya. Di sini soal yang pertama, saya diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan data imbalance pada klarifikasi heart disease. Lalu saya diminta untuk menuliskan sintaks untuk mengecek distribusi kelas pada label target dan menjelaskan fungsi sintaks tersebut. Baik, di sini saya sudah mengerjakan, me melakukan pengujian terkait dengan data imbalance. Ya, di sini seperti biasa saya membaca filenya, lalu, eee, melihat info filenya, melihat, data nol juga. Setelah itu ini. Nah, oke, mungkin, di sini saya akan memberi penjelasan sedikit ya. Untuk data imbalance ini, adalah ketika kondisi, jumlah data pada setiap kelas itu, tidak seimbang. Nah, kalau misalkan sesuai dengan kasus kita yaitu heart disease, di sini label target yang kita miliki itu memiliki 2 kelas, yaitu kelas 1 sama, kelas 0, ya. Lalu, kelas 1 itu untuk penyakit yang memiliki penyakit jantung, lalu untuk kelas 0 itu untuk pasien yang tidak memiliki penyakit jantung. Lalu, di sini, eee dapat terlihat bahwa jumlah kelas 1 itu sesuai dengan distribusi kelasnya berjumlah 526 data, sedangkan untuk kelas 0 atau pasien yang tidak memiliki penyakit jantung itu berjumlah 499 data. Artinya dataset ini sedikit tidak seimbang, tapi tidak terlalu ekstrim lah karena selisihnya hanya sekitar 27 eee, targetnya, seperti itu. Lalu, di sini untuk penjelasan sintaksnya di sini, mungkin saya zoom dulu. Di sini saya menggunakan, yang namanya value counts. Ini saya gunakan untuk menghitung jumlah data, pada setiap, kelas targetnya gitu. Lalu bisa lihat di sini kayak di sini untuk kelas target yang distribusi kelas, di sini dapat terhitung 526 untuk kelas 1, lalu untuk kelas 0 terhitung 499 targetnya. Lalu untuk, pada yang persentase kelas di sini saya menggunakan normalized row. Apa itu? Nah itu, saya menampilkan proporsi atau persentase dari, setiap kelasnya gitu ya. Lalu, pada kolom target yang ada pada kedua distribusi kelas dan persentase kelas itu saya gunakan, ini, sebagai tanda aja sih, sebagai label klarifikasi itu apakah penyakit tersebut merupakan kelas 1 atau kelas 0, pasien yang memiliki penyakit jantung atau penyakit yang pasien yang tidak memiliki penyakit jantung, seperti itu. Oke, mungkin lanjut ke soal nomor 2 di sini. Mana soal nomor 2 di sini, saya diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan random undersampling. Lalu saya juga diminta untuk menuliskan sintaks, untuk memisahkan kelas mayoritas dan kelas mayoritas, lalu melakukan undersampling, lalu menggabungkan kembali dataset hasil balancing. Lalu, di sini saya juga akan, diminta untuk menjelaskan fungsi dari setiap, proses dari pengujiannya, seperti itu. Ya baik, di sini saya sudah mencoba menguji pada soal nomor 2 yaitu random undersampling. Random undersampling itu apa? Ini merupakan seperti sebuah metode balancing data yang tadi data kita tidak seimbang menjadi seimbang, yaitu dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas yang, lebih mayoritas. Lalu, teknik ini atau metode ini kita mengambil sebagian data dari kelas mayoritas itu secara acak. Nah, kalau pada dataset ini kan tadi sudah kita coba melakukan, apa namanya tadi, data imbalancing. Lalu di sini sudah terlihat bahwa pada kelas 1 atau target 1 ini 526 data, di mana itu sebuah data yang mayoritas. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari proses, hasil dari, pengujian saya. Di sini, untuk, melakukan random undersampling saya memisahkan dari,
kelas mayoritas dan minoritas, lalu saya menggunakan IDX max dan IDX min yang seperti yang terlihat di sini itu untuk mencari kelas. Untuk IDX max itu untuk mencari kelas dengan jumlah data yang terbanyak, lalu untuk IDX min di sini untuk cari kelas dengan jumlah data yang paling sedikit. Lalu lanjut di sini ada df target. Nah ini saya menggunakan eh, kode ini untuk memisahkan data kelas dari mayoritas. Lalu ada juga eh, variabel sampel. Di sini saya menggunakan untuk mengambil data mayoritas secara acak sebanyak jumlah data yang ada pada data minoritas. Lalu ada eh, lalu saya juga menggunakan PD concat di sini untuk menguji atau menggabungkan kembali data yang sudah seimbang. Jadi ketika sudah mengambil data dari mayoritas secara acak, lalu kita akan menggabungkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan menggunakan sample frag untuk ya ini sample frag untuk mengacak seluruh baris pada datasetnya. Lalu eh, hasilnya kedua target menjadi seimbang. Di sini untuk target yang kelas satu yang tadinya 526 eh, yang tadi targetnya itu 526 orang dari kelas satu sekarang menjadi seimbang. Jadi jadi tidak memiliki selisih, keduanya memiliki target 400 sebanyak 499 seperti itu. Oke, oke, mari kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 di sini saya diminta untuk memisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y. Lalu kemudian saya diminta untuk melakukan split data training, lalu melakukan data testing dengan rasio 80/20. Lalu tentu saja diminta untuk menuliskan sintaks dan porsi parameter pada proses split data. Baik, mungkin di sini saya langsung saja ke ininya, ke codingannya, sintaksnya. Nah, untuk proses ini atau pada tahap ini dataset yang kita miliki dipisahkan menjadi X dan Y. X itu apa? X itu tadi sebagai fitur, lalu untuk Y itu sebagai target. Lalu di sini untuk membaginya menggunakan tadi rasio 80/20, yaitu 80% dari data training, lalu 20% dari data testing seperti itu. Lalu di sini saya memisahkan jadi variabel X ini untuk fitur-fitur pasien seperti kayak usia, lalu ada kolesterol, tekanan darah, dan sebagainya. Lalu untuk Y di sini berisi label target, yaitu tentu saja 0 dan 1, kelas 0 dan atau 1. Lalu di sini saya melakukan test size. Saya melakukan test size ini yang kena apa namanya dengan rasio yang telah diberikan tadi 0,2 atau 20%. Nah, ini sebagai data testing, lalu untuk 80% lainnya itu sebagai data training. Lalu saya em, menggunakan random state 42 di sini, ya tentu saja hanya untuk sebagai hasil pembagian data agar tetap sama ketika kode dijalankan ulang. Jadi walaupun kode dijalankan ulang seperti ini, hasilnya akan tetap sama seperti itu. Lalu untuk stratify Y di sini, saya menggunakan ini agar proporsi kelas tersebut pada target data training dan data testing itu tetap seimbang. Lalu dengan dataset hasil balancing ini jumlah data menjadi 998 baris. Ya, 998 baris. Lalu data trainingnya itu di sini 80%-nya itu berjumlah 798 data. Lalu untuk data testingnya di sini berjumlah 200 data, sehingga hasil balancingnya menjadi 998 baris seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tadi naive Bayes. Oke, lalu di sini saya diminta untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Di sini lanjut aja mungkin karena di sini saya diminta untuk menuliskan sintaksnya untuk inisialisasi model, training model, dan prediksi data testing seperti itu. Mungkin lanjut aja ke ininya, ke codingannya. Di sini untuk NB model ini, oke, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit aja tentang naive Bayes. Naive Bayes itu apa? Di sini kenapa saya menggunakan naive Bayes dan kenapa juga diminta untuk menggunakan naive Bayes, karena algoritma yang ada itu pada fitur dataset ini berbentuk numerik.
karena dari model ini saya belajar pada model ini eh, eh, belajarnya dari data training lalu kemudian digunakan untuk memprediksi data testing seperti yang diminta di soalnya seperti itu. Lalu untuk penjelasan sintaksnya mungkin di sini saya akan menjelaskan Gaussian NB. Ini kan saya juga mungkin tadi agak kurang familiar ketika sedang belajar. Eh, Ternyata ini hanya untuk menggunakan model dari naive Bayes tersebut. Lalu di sini saya menggunakan X dan Y juga, X train dan Y train ini untuk melatih model berdasarkan fitur dan target pada data training. Lalu setelah itu kita akan predik X-nya. Itu untuk memprediksi kelas target yang ada di X itu pada data testing. Lalu hasilnya itu seperti ini. Nah, hasilnya itu berupa 0 atau 1 seperti itu ya. Karena di sini eh, dari dataset yang kita punya itu berbentuk numerik, fitur yang kita punya itu berbentuk numerik seperti itu. Oke, mungkin lanjut aja ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, saya diminta untuk melakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Lalu di sini saya diminta untuk menampilkan confusion matrix dan menjelaskan dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif seperti itu. Lalu lanjut, ini merupakan hasil dari pengujian saya terhadap confusion matrix dari naive Bayes tersebut. Di sini confusion matrix ini digunakan eh, untuk melihat jumlah prediksi yang benar dan salah pada setiap kelasnya seperti itu. Oke, mungkin lanjut aja. Di sini dengan random state 42 saya itu eh, hasil mendapatkan hasil confusion matrix seperti ini. Ya, untuk true negatif di sini itu pasien yang sebenarnya tidak memiliki penyakit jantung dan diprediksi tidak memiliki penyakit jantung sehingga pada hasil ini berjumlah 80 seperti ini ya, yang tidak sakit dan tidak sakit. Jadi tidak memiliki kedua kondisi tersebut. Lalu untuk false positif di sini itu merupakan pasien yang sebenarnya tidak memiliki penyakit jantung, tapi akan diprediksi memiliki penyakit jantung. Pada hasil ini jumlahnya 20. Terlihat pada kotak yang sebelah kanan warna ungu. Di sini ini merupakan false positif ya. Lalu untuk false negatif di sini itu merupakan sebuah pasien yang memiliki penyakit jantung, tapi diprediksi itu tidak memiliki penyakit jantung sehingga hasilnya berjumlah 18. Jadi sakit dan tidak sakit seperti itu. Lalu selanjutnya true positif ya, seperti yang kita tahu true positif yang memiliki penyakit jantung dan prediksi memiliki penyakit jantung sehingga hasilnya true. Jadi ya emang sakit aja gitu maksudnya. Ini pada hasil pengujian yang saya telah uji itu berjumlah 82. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Lalu saya diminta untuk melakukan evaluasi model menggunakan akurasi precision. Lalu apa sih istilahnya R2 lah pokoknya, recall dan F1 score. Lalu saya diminta untuk menuliskan sintaks untuk menghitung seluruh matriks tersebut serta menjelaskan fungsi masing-masing matriks dari evaluasi seperti itu. Baik, di sini saya telah melakukan pengujian terhadap akurasi precision, recall, dan F1 scores. Baik, di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit ya. Eh, di sini yang setelah saya uji, di sini akurasinya itu 0,81. Nah, akurasi ini mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dari seluruh data testing. Seperti itu. Mungkin untuk rumusnya sendiri itu sesuai dengan ini, yaitu bisa true positif dan true negatif sehingga hasilnya akurasinya itu berapa? Akurasinya 0,81. Itu adalah rumus dari akurasi. Lalu lanjut ke precision. Di sini precision hasilnya 0,80. Precision ini mengukur seberapa tepat model ketika memprediksi pasien yang memiliki penyakit jantung. Di sini untuk hasilnya itu untuk rumusnya itu true positif yang ini dibagi dengan true positif ditambah dengan false positif yang ini ya.
Jadi sehingga hasilnya 0,80. Baik, selanjutnya ini ada recall. Recall ini mengukur kemampuan model dalam menemukan pasien yang benar-benar memiliki penyakit jantung. Di sini untuk rumus dari recall ini, sebentar, untuk hasilnya di sini 0,82. Untuk rumusnya di sini ada true positif, lalu dibagi true positif dan false negatif. Jadi yang benar-benar memiliki penyakit jantung dan diprediksi memiliki penyakit jantung itu ditambah dengan yang tadi sebenarnya tidak memiliki penyakit jantung tapi akan diprediksi memiliki penyakit jantung seperti itu. Sehingga hasil dari recall ini adalah 0,82. Lalu terakhir ada F1 score, ini ya gabungan antara precision dan recall. Dari precision dan recall ini. Lalu ini saya gunakan karena saya ingin melihat keseimbangan antara ketepatan prediksi dari positif dan kemampuan model ini, Naive Bayes ini menangkap dari data positif. Jadi ya tadi rumusnya precision dan recall, setelah itu dibagi dengan precision dan recall, setelah itu dibagi dengan precision ditambah dengan recall, setelah itu mungkin dikali dengan 2 seperti itu. Sehingga hasilnya 0,811 seperti ini. Oke. Terakhir, soal yang terakhir untuk soal nomor 7 di sini saya diminta untuk melakukan evaluasi menggunakan ROC curve dan ROC AUC score, serta saya diminta untuk memvisualisasikan hasilnya. Lalu diminta juga untuk menuliskan sintaks, lalu menjelaskan interpretasi dari nilai ROC AUC seperti itu. Nah, ini saya sudah menguji dan memvisualisasikan dari apa tadi namanya? ROC IUC, ROC IUC score. Nah, di sini untuk ROC curve ini yang telah saya uji di sini, saya ingin melihat kemampuan dari model Naive Bayes ini untuk membedakan kelas dari 0 dan 1 pada berbagai threshold. Jadi ROC IUC ini ya pada eh, intinya sebuah nilai luas area di bawah kurva ROC seperti itu. Ya, mungkin di sini bisa dilihat di sini nilai ROC EUC ini berada pada rentang 0 hingga rentang 1. Nilai yang mendekati 1 ini menunjukkan model berarti semakin baik dapat dalam membedakan pasien yang memiliki penyakit jantung dan tidak memiliki jantung. Lalu pada dataset ini nilai ROC EUC ini eh, ada pada sekitar 0,9160, sehingga model Naive Bayes ini memiliki kemampuan klasifikasi yang tergolong sangat baik dalam membedakan kelas 0 dan kelas 1 pada data testing. Lalu mungkin itu saja ya yang telah saya uji. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.